Halo adik-adik semua. Hai guys. Hai guys. Wow. Bertemu kembali di ibadah sekolah minggu Bethany Kids Yeskoya Malang. Nah, adik-adik siap gak? Pada hari ini kita kembali memuji Tuhan. Siap. Nah, ayo baca. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik sayang tidak sama Tuhan Yesus? Adik-adik suka tidak sama Tuhan Yesus? Kalau adik-adik suka sama Tuhan Yesus, mari kita tepuk tangan dan sebut nama Tuhan Yesus 3 kali. Setuju? Oke, mari kita lakukan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. 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 Kurang semangat nih, Kak. Iya, kayaknya sudah semuanya tuh Kak ya. Iya, belum. Kita ulang ya. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yesus. Wah, udah teriak-teriak, udah meriah sekali. Ya, kita sudah semuanya. Iya, kayaknya Kak. Oke deh, kalau gitu selanjutnya. Kayaknya kita udah mau mulai deh ibadah kita. Oke, siap. Oke, adik-adik, kita lepaskan semua apa yang kita lakukan. Kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita datang kepada Yesus, kita berdoa. Kita satu dalam hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sehingga Engkau telah menyertai kami untuk mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dan menolong kami dari setiap hari-hari yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Kak, tidak terasa ya, ternyata Tuhan Yesus cinta semua bangsa loh. Jelas dong. Iya Kak, ternyata Tuhan Yesus gak cuma cinta aku, gak cuma cinta Kak Maya, gak cuma cinta Kak Debu dan yang lainnya. Semua Yesus cinta sekali. Bahkan Yesus cinta semua dunia loh adik-adik. Yes. Ya, oleh jadi itu mari kita sama-sama nyanyikan Yesus cinta semua anak-anak di dunia. Oke, kita semua bergerak, gak ada yang diam-diam ya. Ayo, kita nyanyikan lagu ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Bumi dan bintang semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Bumi dan bintang semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Bumi dan bintang semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Bumi dan bintang semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kita nyanyikan lagu ini dari awalnya adik-adik. Yesus cinta semua anak di dunia. Bumi dan bintang semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Bumi dan bintang semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kakak, semuanya kan Tuhan Yesus itu cinta semua anak-anak yang bukan Iya, hanya Kak. besar, Oh, tapi anak kecil juga. Iya, kan? Anak-anak yang bahkan yang belum terlalu tinggi alias yang tinggi, Tuhan juga cinta. Ayo kita nyanyikan lagu pujian Big or Small. big or small, short and tall,
dikasihi Tuhan. Wah, Kak Susi hari ini sangat senang. Karena kenapa? Karena Kak Susi bisa berbagi firman Tuhan lagi kepada adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebentar, Kak Susi mau lihat dari sini. Apakah adik-adik yang ada di rumah sudah siap ya? Kak Susi masih lihat dari sini. Ada yang masih mainan. Ayo mainannya diletakkan dulu yuk. Terus. Ada yang masih lompat-lompat, lari-lari. Ayo duduk yang baik yuk adik-adik. Ada yang masih bubuk-bubukan. Ayo bangun yuk, kita duduk dengan baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar, Kak Susi cek lagi. Wah, ternyata adik-adik yang di rumah semuanya pandai-pandai. Adik-adik yang ada di rumah sudah duduk semua. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini Kak Susi mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab. Tokoh Alkitabnya ini laki-laki. Tapi Kak Susi mau ngajak adik-adik untuk bermain menebak siapakah tokoh Alkitab yang akan Kak Susi ceritakan ya. Di tembok ini Kak Susi sudah menulis. Nah, nama tokoh Alkitab ini itu ada 4 huruf. Huruf yang pertama sudah Kak Susi tulis, hurufnya adalah E. Huruf yang kedua dan ketiga belum ada. Nah, Kak Susi pingin kalian yang bantu Kak Susi ya untuk jawab huruf apa yang ada di tengah-tengah ini. Dan yang huruf terakhir adalah huruf A. Nah, kira-kira siapa ya tokoh Alkitab ini? Tokoh Alkitab ini adalah seorang nabi. Cinta Tuhan Yesus. Ketika berdoa, Tuhan ingin nabi ini menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab untuk bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan Yesus yang hidup. Dan ketika dia tinggal di tepi sungai Kerit, Tuhan memberikan berkat pemeliharaan yang luar biasa di dalam hidupnya. Siapakah tokoh Alkitab ini? Kak Susi mau tunggu jawaban dari adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira huruf kedua apa ya? Siapa ya nama tokoh Alkitab ini ya? Ayo adik-adik yang di rumah, Kak Susi tunggu jawabannya. Huruf kedua ini apa ya? Kak Susi mungkin dapat pesawat ini mungkin isinya. Buat tulis huruf yang kedua ini apa ya kira-kira? Wow, adik-adik yang di rumah emang hebat. Betul, huruf yang kedua adalah huruf L. Nah, Kak Susi tulis ya di sini ya. Huruf yang kedua adalah huruf L. Terus yang huruf ketiga kira-kira apa ya adik-adik yang ada di rumah? Bantuin Kak Susi dong. Apa ya kira-kira huruf yang kedua? Kak Susi tunggu mungkin ada pesawat lagi yang datang kepada Kak Susi dan memberikan jawaban. Tunggu kan? Wah, adik-adik yang di rumah hebat. Sekarang huruf apa ya yang ketiga kira-kira? Ya, betul. Adik-adik di rumah emang top. Huruf yang ketiga adalah huruf I. Nah, Kak Susi tulis ya di sini huruf I. Ternyata nama tokoh Alkitab yang akan Kak Susi ceritakan pada hari ini adalah Nabi Elia. Adik-adik yang di rumah hebat. Nah,
setelah Raja Daud meninggal, ada banyak raja yang memerintah Israel. Wah, coba lihat ini gambarnya. Banyak sekali ya raja yang memerintah bangsa Israel. Nah, salah satu rajanya bernama ding 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 ding. Ini adalah Raja Ahab. Siapa adik-adik? Betul, Raja Ahab. Tapi Raja Ahab ini melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, adik-adik. Kira-kira melakukan sesuatu yang jahat apa ya di mata Tuhan? Ternyata Raja Ahab ini menyembah kepada patung. Menyembahnya kepada siapa? Patung. Menyembahnya kepada patung dewa Baal, adik-adik. Karena Raja Ahab percaya bahwa patung dewa Baal ini yang berkuasa atas hujan, yang berkuasa untuk membuat panen bisa berlimpah, adik-adik. Sehingga ketika masa pemerintahan Raja Ahab beserta seluruh rakyat Israel menyembah kepada patung. Patung siapa? Patung dewa Baal. Nah, hal ini yang dikatakan bahwa Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, adik-adik, boleh nggak sih kita menyembah patung? Nggak boleh. Terus siapa yang harus kita sembah? Iya, betul. Yang harus kita sembah hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum Kak Susi melanjutkan ceritanya, Kak Susi juga mau bertanya kepada adik-adik. Siapa sih yang berkuasa atas alam semesta ini? Betul, adik-adik, yang berkuasa atas alam semesta ini adalah Tuhan Yesus Kristus, dan bukan patung dewa Baal, adik-adik. Sampai suatu waktu ketika Nabi Elia berdoa, nah seperti ini. Ketika Nabi Elia berdoa, Tuhan berbicara kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia menemui Raja Ahab untuk memberitahukan kepada Raja Ahab dan kepada seluruh bangsa Israel, karena mereka telah meninggalkan Tuhan yang hidup. Kira-kira apa ya isi pesannya yang akan disampaikan kepada Raja Ahab ya? Tunggu dulu. Kita lihat ya. Ketika Nabi Elia sudah berdoa, Nabi Elia ternyata benar-benar menemui Raja Ahab. Nabi Elia bercerita kepada Raja Ahab bahwa Nabi Elia mau menyampaikan pesan untuk bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan yang hidup, bahwa tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun selama beberapa tahun. Setelah Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan Yesus, nah kemudian Tuhan berbicara lagi kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia meninggalkan tempat itu dan pergi serta tinggal di tepi sungai Kerit. Tinggal di mana, adik-adik? Tepi sungai, betul, tinggal di tepi sungai Kerit. Dan Nabi Elia ini karena cinta Tuhan Yesus, dia taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dia pergi kemana? Pergi tinggal di tepi sungai Kerit seperti ini, adik-adik. Wah, ternyata adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata di bangsa Israel sungguh terjadi tidak ada hujan, adik-adik. Karena tidak ada hujan berarti musim kekeringan. Banyak tanaman yang mati, banyak hewan-hewan yang mati karena nggak bisa makan dan minum. Begitupun rakyat yang ada di Israel. Wah, mereka saling ngomong satu dengan yang lain bahwa mereka kelaparan, mereka kehausan. Karena apa?
Karena mereka meninggalkan Tuhan yang hidup. Mereka menyembah kepada siapa tadi? Menyembah kepada patung dewa Baal. Tetapi karena Elia yang nurut kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, wah, tiba-tiba ketika dia ada di tepi sungai Kerit, setiap pagi dan petang, wah, ada burung gagak yang datang. Wah, ngapain ya kira-kira burung gagak ini ya? Wah, ternyata burung gagak ini diperintahkan Tuhan Yesus membawa sesuatu. Coba lihat ini. Wah, membawa apa adik-adik? Membawa roti. Dan membawa apa ini? Membawa daging. Buat apa ya? Oh, ternyata roti dan daging ini diberikan supaya Nabi Elia bisa makan, supaya Nabi Elia tidak kelaparan. Tidak itu aja adik-adik. Nah, Nabi Elia pun ketika di sungai Kerit, adik-adik, Nabi Elia bisa minum dari air sungai Kerit ini. Nah, karena apa? Karena Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, ketika Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan Yesus, wah, hati Tuhan Yesus disenangkan. Dan berkat pemeliharaan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan Nabi Elia. Nah, adik-adik, hari ini Kak Susi, adik-adik yang di rumah, kita sama-sama belajar ya dari Nabi Elia. Mulai hari ini, kalau kemarin kita masih tidak taat pada perintah Tuhan Yesus, hari ini kita mau taat kepada perintah Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika kita taat pada perintah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus disenangkan dan pemeliharaan Tuhan Yesus ada buat hidup kita. Nah, terus pasti adik-adik mau bertanya, taat kepada perintah Tuhan Yesus itu seperti apa sih Kak Susi? Nah, hari ini Kak Susi mau berikan contoh pada adik-adik. Nah, gadget ya adik-adik. Wah, siapa yang tidak pernah main gadget? Semuanya adik-adik di rumah pasti suka main gadget. Tapi jangan biarkan gadget itu menggantikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, karena apa? Di dalam Alkitab ini loh dituliskan bahwa kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak boleh ada berhala-berhala yang lainnya. Nah, kalau gadget itu sudah membuat kita jauh dari Tuhan, misalnya dengan gadget ini kita sudah lupa nggak berdoa lagi, sudah lupa nggak baca Alkitab lagi. Kira-kira gadget ini jadi berhala kita nggak sih? Ya, jadi berhalanya kita, sehingga kita jauh dari Tuhan Yesus adik-adik. Nah, ayo adik-adik, mulai hari ini kita belajar ya adik-adik. Nggak boleh menjadikan gadget itu yang utama. Tapi kita apa? Kita harus mengutamakan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sehingga berkat pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Selain itu di dalam Alkitab juga dikatakan ada perintah bahwa kita harus menghormati orang tua. Sehingga ketika orang tua kita memberitahukan yang baik kepada kita, boleh nggak kita bentak-bentak orang tua? Boleh nggak kita marah-marah kepada orang tua? Ya, nggak boleh. Ya, hari ini kita belajar untuk apa? Nurut kepada orang tua. Sehingga ketika kita nurut kepada orang tua, kita taat kepada orang tua, kita juga taat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat pemeliharaan itu ada di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai sekian dulu. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami mau belajar Tuhan dari Nabi Elia yang taat kepada perintah-Mu Tuhan. Dan sehingga berkat pemeliharaan itu senantiasa ada Tuhan di dalam setiap kehidupan Nabi Elia. Tuhan, ampuni kami kalau kemarin-kemarin mungkin kami masih banyak Tuhan tidak taat kepada perintah-Mu. Tapi hari ini kami mau belajar berjanji kepada Engkau untuk taat kepada perintah-Mu, sehingga Engkau disenangkan dan berkat pemeliharaan Engkau Tuhan senantiasa ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga setiap kami yang ada di dunia ini, memberikan kesehatan, kekuatan yang baru ya Tuhan, untuk boleh memuji, meninggikan nama-Mu, untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu, untuk boleh saling beraktivitas dan boleh saling sharing satu sama lain. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau sungguh baik, terlebih bagi bangsa Indonesia ini Bapa. Apapun yang bangsa Indonesia menghadapi pandemi corona ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus turut campur tangan. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan Indonesia dari tingkat presiden sampai tingkat pemerintahan yang paling kecil. Tuhan Yesus memberkati, memberikan segala hikmat Tuhan untuk menolong bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan juga memberkati semua tim medis sehingga
lewat tangan-tangan mereka yang Tuhan izinkan untuk memberkati setiap orang-orang yang terdampak. Tuhan memberikan kesembuhan ya Bapa. Indonesia dipulihkan dari semua sakit penyakit. Indonesia diselamatkan dari segala hal-hal yang berbahaya. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah bagi setiap kami, baik setiap anak-anak yang mendengarkannya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami akan undur di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkat-Mu senantiasa tercurah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita. Sampai ketemu di minggu yang depan. Dadah.